Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 6 SD Cengkareng Barat 03 pagi. Salam semangat. Hari ini seperti biasa kita akan memulai pembelajaran jarak jauh kita. Pembelajaran yang akan kita bahas adalah tema 2, subtema 1 di pembelajaran keempat. Simak dan saksikan videonya baik-baik ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengembangkan informasi penting pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang ketiga, siswa mengamati gambar situasi. Siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemarin kita sudah membahas tentang tokoh-tokoh yang paling berjasa pada proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang menjelang proklamasi, di situ ada peristiwa penting yang perlu kalian ketahui. Di antaranya kita baca sama-sama ya. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedyo Diningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh untuk menarik perhatian simpati rakyat Indonesia. Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan tokoh golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka ingin proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, itulah beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui sebelum menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, ternyata di sini kita bisa lihat ya, adanya persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah. Kalian bisa membaca teks tersebut di buku tema 2 di halaman 26. Selanjutnya, kita akan sama-sama belajar untuk mengidentifikasikan informasi penting suatu teks menggunakan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Di pembahasan materi sebelumnya, kita pernah belajar kata tanya apa itu berfungsi untuk digunakan untuk kalimat yang bagaimana. Ibu jelaskan lagi ya. Apa atau kata apa itu adalah kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa, kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan, kata tanya untuk menanyakan waktu terjadi suatu peristiwa. Di mana, kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa adalah kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadi suatu peristiwa, dan bagaimana adalah kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, itulah kata tanya beserta fungsi-fungsinya. Ayo ingat kembali kegunaan setiap kata tanya tersebut yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, perhatikan contohnya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Berarti ini adalah potongan dari suatu kalimat dalam teks suatu bacaan. Informasi pada kalimat tersebut berupa waktu terjadi suatu peristiwa. Oleh karena itu, kata tanya yang tepat adalah kapan. Jadi, kalimat tanya yang tepat adalah
Kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu adalah kata tanya yang sesuai dengan penggunaannya atau fungsinya. Tugas kalian adalah berdasarkan bacaan yang tadi mengenai menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, kalian harus menuliskan informasi penting pada peta pikiran. Di situ ada beberapa kata tanya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kata tanya tersebut kalian buat menjadi suatu pertanyaan yang dimana suatu pertanyaan tersebut mengacu pada teks bacaan menjelang proklamasi kemerdekaan. Setelah itu kalian tulis pula jawabannya. Selanjutnya adalah nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Tadi kita sudah membahas peristiwa penting apa aja sih menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tadi kita sudah baca teksnya sama-sama. Di sana adanya nilai persatuan, di mana golongan tua dengan golongan muda mempunyai tujuan yang sama, yaitu memerdekakan negara Republik Indonesia. Nah, pembelajaran berikutnya adalah nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan negeri kita. Contohnya, keberagaman yang ada di Indonesia antara lain keberagaman suku, bangsa, budaya, dan agama. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Berikut adalah contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di sekolah. Yang pertama adalah membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Yang kedua, melakukan piket bersama-sama. Ketiga, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Contoh semua kegiatan tersebut memiliki manfaatnya. Manfaat yang dapat kita dapat adalah: pertama, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Yang kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Yang ketiga, persahabatan akan semakin erat. Keempat, membangun kekompakan ketika berolahraga. Nah, semua manfaat tersebut akan kita raih jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Selanjutnya kita perhatikan yuk gambar berikut. Ada 6 anak yang sedang melakukan permainan di sini. Permainan yang mereka lakukan adalah permainan apa ya? Ya, permainan yang mereka mainkan adalah, nama permainannya adalah Rangku Alu. Adalah sebuah permainan dan tarian asal Manggarai dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Permainan dilakukan dengan 4 orang memegang tongkat bambu, memakai tongkat membentuk palang dan menggerak-gerakannya, sementara orang lainnya harus melompat-lompat bagian celahnya agar tidak terjepit bambu. Berarti permainan ini harus adanya kekompakan juga dan harus adanya konsentrasi yang tinggi bagi para pemainnya. Tugasmu adalah kalian tadi mengamati gambar tentang permainan Rangku Alu. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu lakukan? Perhatikan terkait kerukunan dan persatuan. Berarti kamu harus menjawabnya. Di sini apa yang harus kamu lakukan ya kalau kamu bermain bersama mereka? Yang kedua, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sudah, kamu jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Yang ketiga, apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan ya. Itulah tugas hari ini. Tugas tersebut kalian tulis di buku latihan, lalu nanti kalian foto, selanjutnya kalian upload atau kalian serahkan ke guru kalian melalui Classroom.
Itulah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan di hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.